Shalom Jemaat Tuhan, kembali dengan saya Kesha yang akan menyampaikan info sepekan. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik. Shalom Victorious Youth, hari ini kita akan mengadakan fellowship bersama setelah ibadah selesai. Jangan lupa datang ya. Mari mengadakan mesbah keluarga masing-masing dengan keluarga, teman, atau tetangga terdekat. Dan bagi yang rindu mengadakan mesbah keluarga, bisa menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Ayo MK. Seluruh jemaat diundang hadir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus yang diadakan selama 3 hari berturut-turut, Selasa sampai Kamis, dan tanggal 14 sampai 16 Mei, jam 6:30 malam di gereja. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu, jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Doa persiapan ibadah raya diadakan setiap hari Sabtu, jam 11 sampai jam 12 siang di gereja. Ibadah Pentakosta diadakan hari Minggu tanggal 19 Mei pukul 8 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Pembantu Theodorus Miraji MTH, disertai dengan ibadah sekolah minggu jam 8:30 pagi di lantai 2. Fellowship Dewasa Muda diadakan tanggal 19 Mei pukul 5 sore di gereja disertai dengan perjamuan kasih. Tabungan kegiatan gereja 2024 dibagikan setiap bulan pada minggu ketiga. Tabungan ini diperuntukkan untuk program dan kegiatan gereja tahun 2024. Seluruh jemaat dimohon aktif untuk menabung minimal 5.000 per orang. Setiap keluarga atau jemaat single akan mendapatkan 1 kartu tabungan. Tabungan dikumpulkan kembali pada Ibu Krisma atau Ibu Atik. Mari setiap kita berperan aktif agar seluruh program dan kegiatan gereja kita bisa terlaksana dengan baik. Dibuka kembali pendaftaran bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, peserta baptisan minimal 12 tahun. Pendaftaran kepada Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto.
Selamat untuk Viviana Fernayedija telah menyelesaikan pendidikan SMA. Sukses untuk pendidikan selanjutnya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Kepada Bapak Pendeta Denny Wijaya tanggal 6 Mei. Kepada Ibu Macrince Margareta tanggal 8 Mei. Kepada Ibu Indra Ika Fitriani tanggal 10 Mei. Kepada Bapak Budi Sungatno dan Hosea Sihombing tanggal 12 Mei. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini, tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari dengan segenap hatimu nyatakan bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
bagi Engkau Tuhan Yesus. Selama Dengan segala kerinduan hati kami Tuhan, kami hampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Ya Allahku, Haleluya. aku hendak bermazmur bagimu Selagi kami ada, selagi ku mari ada. bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Pujian dan pengagungan. nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Mari saya sembunyikan semangat bersama-sama, bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. inilah yang ku renungkan setiap waktu, Nyanyian pujian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Mari bersama-sama nyatakan inilah yang kami renungkan Tuhan. inilah yang ku renungkan setiap waktu, Nyanyian kami bagimu ya Tuhan. nyanyian pujian dan Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami menyembahmu Yesus. kepadamu, Hanya kepadamu Tuhan. biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu, mungkin lagu ini biasa ya di pendengaran kita, di telinga kita. Setiap hari menyanyi lagu ini sampai hafal di luar kepala. Namun satu perkara, kalau kita pahami lagu ini betapa manis kau dengar setiap pujian kami. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah pujian kita manis di hadapan Tuhan? Mari berikan hatimu kepada Tuhan. Mari dengan segenap hatimu angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita memberi persembahan yang terbaik bagi hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ya lama. Ini hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini hidup kami berikan kepada Engkau pagi hari ini Tuhan. Kiranya menjadi persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Mari dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. nyanyian Yesus Tuhan, Yesus pujian dan Hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan atas pujian kami Tuhan. Hira lama. Sikiri manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
kami pagi ini Tuhan. Nyanyian Yesus puja Tuhan, Yesus Tuhan. dan pengabdian Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di atas segala-galanya Tuhan. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Engkau tinggal di dalam hidup kami. Lebih lagi Engkau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Engkau besar dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Namamu terima kasih Bapa. Besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Biar segala pujian kami hanya bagi Yesus. Segala penghormatan yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama nyanyi pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian kami bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama nyatakan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Besar dan mulia Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Mari berikan kemuliaan, sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama berkata, amin, puji nama Tuhan. Boleh tengok kiri kanannya, katakan, Allahku luar biasa loh. Mari bersama-sama masuk di hadirat Tuhan yang kudus, membawa korban syukur, puji-pujian yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia. Kami bernyanyi bagi Engkau Tuhan.
kami. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, Tinggikan Dia tinggikan Dia. bersama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Hadirat-Mu Tuhan. hadiratlah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir Tuhan hadir. pujian semuanya. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan Nyanyian kami bagi Engkau Tuhan. bersukacita sekarang menyembah Dia. Oh mari masuk. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang. Tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Hadirat-Mu Tuhan. hadiratlah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Amin. Oh hadirat-Mu Tuhan. Nyatalah setiap kami. oh saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi dengan sungguh nyatakan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Terima kasih Tuhan Yesus. dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Dengan sungguh nyatakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian. Oh Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangannya. Siapa percaya Bapak Ibu? Mari yang percaya boleh genggam tangannya di atas seperti ini. Terus katakan seperti ini. Tuhan hadir dan melawat hidupku. Bersama-sama dengan iman ya. 1, 2, 3. Tuhan hadir dan melawat hidupku. Coba sekarang jemaat sendiri katakan. Dengan imanmu yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan hadir menyertai hidupmu, tinggal di dalam hidupmu ya. Mari kepalkan tangannya bersama-sama. Katakan 1, 2, 3. Tuhan hadir dan melawat hidupku. Boleh-bolehkan tos kiri kanannya katakan Tuhan hadir dan melawat hidupmu. Tuhan hadir dan melawat hidupmu, haleluya. Sebab Dia Tuhan yang benar. Dia memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kebenaran bagi kami. Haleluya. Kau Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku kami tidak ragu Tuhan. kau menjamin hidupku. Amin. Kau Keselamatanku dan kau pembela kami. tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Kami tidak takut Tuhan. Jangan Sebab Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak pernah berubah.
Tepuk tangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau ya Tuhan. Tak akan ku takut. Kuasa Yesus. Walau badai menerpa di dalam hidupku, Tanganmu kuat Tuhan. Mengangkat kami. Haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Oh janji Tuhan. Tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Yesus sumber kebenaran bagi setiap kita. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. Sebab Kau beserta kami. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kebenaran bagi kami. Walau badai menerpa di dalam hidupku, Yes. namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Mari lebih lagi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Sekali lagi ya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah Kau sumber kebenaran bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Haleluya. Katakan semesta alam. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kau sumber kebenaran bagi setiap kami Tuhan. Kau dahsyat bagi hidup kami. Haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena beliau sedang pelayanan di GBI Bawen. Ya. Kiranya Bapak Gembala boleh menjadi berkat di Bawen. Setiap jemaat yang dilayani boleh diberkati. Puji nama Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau bersama-sama berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Nyanyi satu pujian. Burung piping tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Mari adik-adik boleh nyanyi. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Amin. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan Mari boleh tepuk tangan bersama-sama lagi katakan. burung piping. Mari nyanyi adik-adik boleh nyanyi. Tapi Tuhan beri makan. Haleluya. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Oh, terlebih aku. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, kita mau bersama-sama memberkati anak-anak sekolah minggu. Boleh angkat tangannya ya, nanti dengan kasih Kristus, Kakak Kesia yang berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan. Kiranya kami membawa anak-anak-Mu ini Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Engkau yang memberkati setiap anak-Mu ini Bapa, biar mereka bisa datang kepadamu dengan hati yang sungguh. Engkau yang mengurapi, memberkati setiap anak-anak-Mu, biar mereka bisa mendengarkan cerita firman-Mu dan menanam di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyafaat. Mari siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, mari dengan segenap hatimu, bukan karena melihat, haleluya, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami membawa setiap hati kami datang kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur buat berkat Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Bukan karena gagah kuat kami, bukan karena kemampuan kami. Kalau kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama Tuhan Yesus di tempat ini. Bapa, kami satukan hati pada pagi hari ini berdoa bagi segenap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Allah senantiasa memberkati kami, memberkati setiap pergumulan kami, memberkati setiap perinduan kami. Sebab kami sadar Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa menjalani ini semuanya. Sehingga kami senantiasa membutuhkan kehadiran Tuhan. Kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam kami menjalani hidup kami, dalam kami menjalani rumah tangga kami. Bahkan dalam kami melakukan segala aktivitas kami butuh Engkau Bapa. Kiranya berkat dan kasih-Mu memberkati bagi seluruh sedang jemaat-Mu. Dan kami rindu Tuhan bahwa Allah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kehadiran gereja-Mu di tempat ini biarlah boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi tetangga kami, bahkan bagi kota kami. Bahkan dalam hidup kami sebagai gereja secara rohani, biarlah hidup kami pun bisa menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kami, di mana kami berada, bahwa hidup kami boleh mencerminkan sebagaimana kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa bagi seluruh pekerjaan Tuhan, ibadah, persekutuan, dan setiap program gereja yang telah disusun. Kiranya Allah memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang kami butuhkan biarlah Allah sendiri akan mencukupkan. Bapa, pagi hari kami juga berdoa, satukan hati menyerahkan buat hamba-Mu Bapak Gembala yang pada saat pagi hari ini melayani di Bawen. Biar Allah memberkati pengurapan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan boleh menyertai dalam pelayanan hamba-Mu, dan dalam pelayanan hamba-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati, jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan selamat pribadi. Dan kami menyerahkan Bapa sekali lagi buat hamba-Mu dalam pelayanan pagi hari ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, aktivis pekerja yang ada. Biar Allah memberkati, Engkau limpahkan kasih karunia-Mu, pengurapan yang sama daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa,
Dan kami berdoa buat bangsa dan kota kami. Kami mencintai, kami mengasihi bangsa dan kota kami. Dan biarlah berkat Tuhan terus turun bagi bangsa dan kota kami. Damai sejahtera, ketentraman, kesejahteraan terus melimpah untuk bangsa dan kota kami. Bahkan Bapak kami berdoa untuk kepemimpinan yang telah terpilih, biarlah beliau yang menjabat, boleh menjalankan setiap tugas dengan baik. Bahkan beliau-beliau yang duduk dalam lembaga pemerintahan, mereka boleh mengemban tugas sesuai pada Tuhan kehendaki, boleh menjalankannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami berdoa sekali lagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di bangsa dan kota kami ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa dan kerinduan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Kita mau bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Jika bukan Tuhan yang menopang hidup kita, kami lemah Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi kehidupan kami. Kami tidak mampu menghadapi masalah kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau yang menopang seluruh kehidupan kami. Engkau yang memberi kekuatan demi kekuatan dalam hidup kami untuk menggapai hidup kami lebih lagi Tuhan. Terus tinggal, terus tetap tinggal di dalam hati kami Tuhan. Engkau satu-satunya jawaban atas seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Mari jemaat dengan sungguh-sungguh nyatakan di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena beliau, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena beliau, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan lebih lagi Tuhan, kami mau lebih lagi di hadapan Engkau. Kekuatan di hidupku, kami dapat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Lagi dengan sungguh nyatakan kekuatan kami, kekuatan di hidupku. Nyatakan dengan iman, kami dapat di dalam Engkau Tuhan. dapat di dalam. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kau kekuatan kami, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari yang percaya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya,
bahwa hatimu hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari berserah bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan sungguh, nyatakan dengan imanmu. Kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi dengan sungguh nyatakan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang haleluya. Hanya Engkau Yesus. aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Ajar kami percaya walaupun belum melihat, karena firman-Mu tidak pernah berubah, yang akan digenapi pada waktunya. Terima kasih, bersyukur untuk hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Urapi berkati semua kami, supaya kami boleh mengalami kuasa firman di dalam kami. Hidup kami dituntun oleh Tuhan, berjalan dalam kebenaran, dan hasilnya kami berkemenangan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, bersuka cita pagi hari ini. Ya. Puji Tuhan, kita bulan ini belajar mengenal dan mengalami Roh Kudus setiap hari supaya kita terus hidup dipimpin oleh-Nya. Kebenaran menyatakan bahwa tanda orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, tanda pertama adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Dan itu benar. Setiap kita ketika mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus pertama kali, tandanya apa? Berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi kita tidak hanya berhenti sebatas mengalami tanda. Selanjutnya kehidupan kita tidak berhenti di tanda, tetapi hidup kita harusnya dipimpin oleh roh sehingga menghasilkan buah roh. Seperti juga orang percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, Yesus Kristus adalah Tuhan dan diselamatkan. Tapi tidak berhenti sampai keselamatan itu. Apa? Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya ketika kita percaya dalam hati dan mengaku bahwa Yesus juru selamatku, Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan dengan pasti. Tetapi kita tidak berhenti pada posisi aku sudah selamat, titik. Tetapi harus mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh sehingga kita didapati setia sampai akhir. Karena Tuhan itu tidak hanya melihat awalnya saja, tapi Dia akan melihat bagaimana kesetiaan kita sampai akhir. Karena sia-sia perjalanan hidup kita kalau sepanjang hidup kita baik, tapi di akhir tidak baik. Ya. Maka Tuhan melihat akhirnya loh, seperti itu. Tetapi ketika kita mengalami perjalanan yang penuh dosa, lalu diselamatkan, dan akhir hidup kita dalam keadaan baik, Tuhan akan menyambut kita. Amin. Itu sebabnya mari kita belajar mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh supaya kita dijumpai Tuhan setia. Tidak hanya sebatas ketika kita pertama kali percaya lalu selamat kemudian menghilang.
Demikian juga ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, kita mengalami tanda-tanda kepenuhan dengan berbahasa roh. Kemudian dilanjutkan hidup kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga yang kita hasilkan adalah buah roh. Hidup kita mengambil keputusan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus yang membuat kita ini, daging kita, manusia lama kita tidak menonjol. Nah, itu sebabnya kita hari-hari ini terus belajar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita mendasari dalam Roma 15 ayat 16 sampai dengan 30. Ayat ini cukup panjang dan tertulis di layar. Saya akan mencoba, ini istilahnya tes mata saya sendiri ya. Apakah tulisan itu terbaca? Kalau enggak terbaca saya akan simpulkan aja ya. Coba ya, dites. Sangat besar tulisannya, bisa terbaca Bapak Ibu Saudara? Bisa membacanya? Saya akan mencoba membacanya dengan jarak sedemikian cukup jauh. Apakah saya masih memakai mata yang standar atau perlu sambungan? Saya akan mengetesnya. Ini sekalian tes mata. Bapak Ibu Saudara bisa melihat, membaca dengan jelas? Berarti luar biasa. Saya lebih jauh lagi ya. Dan itu lebih kecil layarnya. Kalau saya bisa membaca dengan lancar berarti mujizat masih ada. Puji Tuhan. Saya akan memulainya dan mencoba membacanya dengan cepat. Roma 15 ayat 16 sampai dengan 30, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan oleh Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Iya, bener gak bacanya? Kalau Bapak Ibu membaca itu daerah Ilirikum. Iya. Berarti saya masih ternyata belum sampai memakai kacamata, ternyata sudah juga ya. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus, dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka apa? Nah, ini kelewatan ini. Minta mujizat dulu ini. Iya. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, ini Rasul Paulus ini perjalanannya hebat, ke Yunani, ke Spanyol ya. Ya seperti saya ke Salatiga, ke Wonogiri begitu ya, ini ceritanya begitu. Perjalanan memberitakan Injil tentunya ya. Aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu sehingga kamu dapat mengantarkan aku. Ini terlalu panjang tapi saya singkat saja bahwa Rasul Paulus memberitakan, menulis suratnya kepada jemaat di Roma, bagaimana dia menegur jemaat dan akhirnya memuji jemaat. Saya singkat langsung di ayat yang ke-30. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku ya. Tuhan memakai Rasul Paulus untuk melakukan pelayanan, memberitakan kabar baik sebagai rasul dimanapun dia berada.
dia menyatakan kabar baik. Dan Tuhan selalu menuntun, memberkati, mengurapi, memimpinnya. Karena seringkali Rasul Paulus ketika hendak memberitakan Injil, dia selalu berjalan dalam kehendak Roh. Di mana ketika Roh Kristus mencegahnya, dia nurut. Ketika Roh Kristus menyuruhnya, dia berjalan. Itu sebabnya dia selalu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga pelayanannya menjadi berkat. Demikian juga kehidupan kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh, maka apa yang benar, apa yang menjadi rencana Tuhan kita jalani. Tetapi kalau kehidupan kita semaunya sendiri tanpa pimpinan Roh, kita hidup dengan sembarangan saja. Pokoknya enak, kalau sudah pokoknya, ini khususnya orang-orang zaman dulu, kalau sudah pokoknya mesti benar ya. Benar gak Pak Didi ya? Kalau dulu berkata, pokoknya, wah kalau sudah pokok, wah itu sudah karunia yang baru, yaitu roh ngeyel, itu sudah ada, itu bekerja. Kalau sudah pokoknya kan sudah tidak bisa diberitahu, tetapi roh Tuhan itu yang menuntun kita untuk terus melangkah dalam kebenaran. Itu sebabnya kita belajar bersama-sama ketika Yesus naik ke surga, ia menyatakan bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus disebut Yesus sebagai apa? Penolong, penghibur. Dalam bahasa Yunaninya Parakletos. Jadi ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita selalu bersuka cita, selalu mengalami pertolongan pada waktunya. Bahkan berdampak karena Roh Kudus di dalam kita, kita juga mengasihi orang lain, menolong orang lain, menghiburkan yang susah. Karena apa? Roh di dalam kita, sehingga kita tidak malah menghibur kalau tanpa Roh Kudus, menyusahkan orang lah itu pasti. Ya. Itu sebabnya hari-hari ini kita mari koreksi diri. Kita ini membuat orang lain bersuka cita, senang dengan kehadiran kita atau malah menyusahkan orang. Ya, kalau Roh Kudus bekerja itu menolong orang yang susah, bukan malah menyusahkan orang yang senang. Ya, itu sebabnya kita hari-hari ini cek diri kita. Sudah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita? Kalau Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur sebagai penolong dalam hidup kita, orang yang dipimpin Roh Kudus ada tandanya, dia selalu menolong, menjadi berkat. Amin. Selalu memberi, berkemurahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Itu sebabnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita ini perlu kita pelajari. Ada 3 hal yang secara singkat saya sampaikan bahwa peran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, menyatakan kesucian. Katakan bersama saya, menyatakan kesucian. 1, 2, 3. Amin. Sesuai namanya, Roh Kudus. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyucikan orang yang percaya agar menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Orang dalam perjanjian lama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan ketika datang di bait Allah adalah mempersembahkan hewan. Sebagai lambang bahwa mereka datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Sebagai permohonan ampun mereka mempersembahkan kambing, domba, lembu, sapi. Sebagai wujud ucapan syukur dan bentuk persembahan, penyembahan kepada Tuhan. Sebagai orang percaya di zaman perjanjian baru, persembahan kita itu apa? Pertobatan kita, kesucian hidup kita, itulah persembahan kita. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita memberikan persembahan yang hidup, yaitu apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu sebabnya kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, itu ekspresi penyembahan kita sebagai wujud ucapan syukur kita. Tetapi sebenarnya persembahan sejati yang kita lakukan adalah hidup kita. Dengan cara apa? Menjaga kesucian kita, kekudusan hidup kita. Seringkali orang melihat kekudusan itu ya yang kelihatan saja. Tetapi sebenarnya di dalam Amsal menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau dalam terjemahan lain, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah awal dimulainya kehidupan. Jadi segala sesuatu yang kita katakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, itu dimulai dari hati kita. Kalau hati kita suci, maka omongan kita suci. Kalau hati kita kudus, maka kelakuan kita kudus. Itu sebabnya maka Amsal menasihatkan kepada kita, setiap orang yang percaya harus menjaga hatinya. Seringkali orang hanya menjaga barangnya, menjaga
rumahnya, menjaga sesuatu ya supaya tidak hilang. Tapi lupa bahwa ada sesuatu yang penting yang harus kita jaga, yaitu apa? Hati kita. Isi hati kita itu terpancar dengan perkataan dan perbuatan kita. Kalau Roh Kudus memimpin kita, Dia pasti memimpin dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam kesucian. Itu sebabnya hidup orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti hidupnya benar. Amin. Kalau kita ini seringkali melakukan hal yang tidak benar, apakah itu dipimpin Roh Kudus? Bukan, dipimpin oleh kedagingan kita, kepentingan kita, bahkan mungkin roh yang lain, bukan Roh Kudus tapi roh kuda mungkin, karena terlalu liar hidupnya. Ya. Itu sebabnya kalau kita belajar bersama-sama bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak hanya berhenti sebatas kita mengalami tanda pemenuhan dari Roh Kudus, tapi terus berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita benar. Dulunya enggak benar jadi benar ya. Dulunya pemarah jadi sabar. Jadi Roh Kudus mendandani karakter kita sampai buah roh itu muncul dalam hidup kita. Itu sebabnya kesucian itu sesuatu yang penting karena roh yang di dalam kita itu roh yang kudus, Roh Kudus. Itu sebabnya perhatikan isi hati kita. Kalau kita masih menyimpan ya kemarahan, dendam, tidak mau mengampuni, masih suka mengingat 10 tahun lalu kesalahan orang, 15 tahun kesalahan orang, itu berarti hatinya, kesuciannya sudah tercemar. Itu sebabnya seringkali begini, kadang lupa itu penting ya. Ada sisi positif lupa enggak? Coba kalau kita tidak pernah lupa, pasti kita seringkali ingat kesalahan orang, benar enggak? Wah, 10 tahun yang lalu. Kita gak akan pernah menikmati, mengalami berkat Tuhan, karena selalu mengingat ada 25 orang yang menyakiti hati saya. Dan dia bisa menyebutnya satu persatu, A, B, C, dan sebagainya. Itu karena dia tidak bisa lupa. Nah, makanya kadang lupa itu kadang ada sisi baiknya, benar gak? Lupa itu salah atau benar? Pertanyaannya gini, orang lupa itu bisa disalahkan tidak? Orang itu kalau lupa, disalahkan ya tetap benar. Ya, namanya lupa. Pertanyaannya, ada berapa banyak di sini yang pernah lupa? Lupa janji, ya, lupa bayar, begitu pernah ya? Ya kalau itu salah itu kalau lupa. Ya. Tapi ada sisi baiknya ketika kita lupa, melupakan kesalahan orang. Coba kalau kita punya memori yang sangat tajam dan sempurna, semua ingat, wah ya gak selesai hidupnya dengan sukacita ya. Itu sebabnya kadang lupa itu ada benarnya juga, tapi jangan berlebihan. Wah, lupa kebaktian. Ya sekali gak apa-apa. Lupa terus, nah repot ini. Ini hari Minggu, saya kira hari Senin. Tapi tidak ada di sini gak ada. Tiap hari ingat hari, Senin, Selasa, dan Minggu. Ya. Ada banyak orang itu hari Minggu itu rasanya kok banyak hari Minggu. Loh sudah Minggu lagi toh ini. Minggu meneh, tapi ada orang yang penuh keniruan. Kapan ya hari Minggu lagi ya. Di sini yang mana ini yang dipilih? Ada orang merasa, ini kok Minggu terus? Ya, ada yang, aku rindu setiap hari Minggu, selalu menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, apalagi mendengar firman Tuhan. Itu yang kerinduan kita itu menentukan sejauh mana kita mengalami tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Makin orang rindu, hatinya haus akan Tuhan, mengalami Tuhan, dia terus dipimpin dalam kesucian, amin. Jadi kesucian hidup itu bisa dilihat dari akhirnya, dari perkataannya dan tindakannya. Yang diawali dari apa? Dari hatinya. Ya. Seringkali kejahatan itu timbul karena ada kesempatan. Tapi sebenarnya kesempatan itu
tidak masalah kalau hatinya tetap dalam kekudusan, dalam kesucian. Sebab dosa itu ada banyak kesempatan enggak? Tapi orang percaya kalau hatinya suci, sekalipun punya kesempatan untuk berdosa, dia tidak akan melakukannya. Maka yang perlu dijaga ini hati. Ya. Makanya kalau dalam perjalanan itu orang sering berpesan begini, hati-hati di jalan. Maksudnya begini loh, jagalah hatimu. Jangan tengok ke kanan, tengok ke kiri, jalan lurus, fokus pada apa yang kita kerjakan. Itu sebabnya Tuhan terus memimpin kita dalam kesucian. Sekarang pertanyaannya, apa yang hari-hari ini mengisi hati kita? Itu akan menentukan jalan hidup kita. Kalau hati kita diisi dengan kebenaran, maka perkataan kita, maka tindakan kita benar. Tapi kalau hati kita ini diisi dengan negatif, ya, aroma-aroma negatif, hal-hal yang tidak baik, berita-berita buruk, maka kita menjalani hidup ini dengan tidak baik juga. Contoh saya itu seringkali mencoba aplikasi di HP ketika saya memutar lagu rohani, maka kelanjutannya apa? Yang diputar. Berputar secara otomatis itu kok bisa lagu rohani? Ya kadang meleset satu begitu tiba-tiba lagu yang lain begitu, tapi hanya meleset 1-2 begitu. Jadi kalau kita memulai dengan hati yang baik, yang suci, maka perjalanan hidup kita juga baik dan suci. Tapi seringkali manusia itu belum sempurna, belum ada yang sempurna. Walaupun mencoba menjaga hati dengan baik dan benar, seringkali bisa jatuh. Pertanyaannya begini, orang percaya bisa berdosa enggak? Bisa. Loh, kok enggak ada yang jawab? Bisa salah, tapi bisa untuk tidak berbuat dosa, bisa. 1 Yohanes menyatakan, ketika kamu di dalam Kristus, kamu tidak berbuat dosa lagi. Nah, kenapa bisa berbuat dosa? Kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Karena sedang berada di luar Kristus. Ya, begitu. Jadi tidak selalu orang yang menyebut dirinya Kristen di dalam Kristus. Karena esensi kekristenan itu mengikut Yesus, seperti Yesus di dalam Kristus. Hidup seperti Yesus telah hidup, itulah kekristenan. Memang secara negara diwujudkan dalam bentuk agama, tetapi kekristenan tidak sebatas tulisan KTP beragama Kristen, tetapi kehidupan yang terus dipimpin Roh Kudus berjalan hidup seperti Kristus. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Sehingga menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau orang Kristen bicaranya sembarangan, itu yang perlu dikoreksi hatinya. Maka Amsal menasihatkan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Bapak Ibu, kami memberitahukan sebagai wanita ditakdirkan katanya begitu. Minimal dalam sehari paling tidak harus mengeluarkan 20.000 kata lebih. Ya. Jadi kalau tidak ada kesempatan berkata-kata, bisa mengalami tekanan batin. Makanya lebih baik kita ini, khususnya wanitanya, lebih baik masuk kamar, tutup pintu, berkata-kata dalam bahasa roh. Akan mengeluarkan aura positif, begitu ya. Ya, berdoa dalam, kalau kita doa kan bisa lama kan, dan perkataan itu akan terekspresi atau tersalurkan dengan doa kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ini ada banyak waktu, ya belajar menempatkan perkataan kita di tempat yang benar ya. Karena firman Tuhan itu pasti, di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran. Itu sebabnya hari-hari ini apa yang kita katakan ketika kita bertemu dengan banyak orang. Seringkali kan kita ngomong ya, mencoba untuk tidak membicarakan orang, bisa nggak Bapak Ibu? Kalau kita ketemu saudara-saudara kita gitu, coba ya saya tak ngomong yang benar gitu. Bisa nggak tanpa membicarakan orang? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang kepleset. Karena membicarakan orang itu adalah bahan terindah dalam perkataan.
Iya enggak? Iya. Gosip itu sesuatu yang apa? Digosok makin sip, iya. Makin menarik, iya. Itu sebabnya mari kita hari-hari ini menjaga perkataan kita, dimulai dari hati kita. Sehingga kita tetap benar, kudus, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Yang itu adalah sebuah hasil dari kehidupan yang dipimpin Roh Kudus, menghasilkan buah roh. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mungkin memiliki kesucian di hadapan Allah dengan segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan sebaik mungkin. Karena kita ini lemah. Manusia ini belum sempurna. Seringkali daging ini muncul, manusia lama kita ini muncul. Mau baik ya, yang tidak baik tiba-tiba muncul. Mau sabar kok bisa marah. Itu sesuatu yang natural, alami. Sifat daging kita ini masih terus kita perjuangkan untuk kita matikan sehingga kita benar-benar hidup menurut kehendak Roh Kudus. Roh Kudus yang menyucikan, menguduskan hidup kita, itu berarti kita dipisahkan, dikhususkan, berbeda dari dunia ini, disiapkan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pilihan kita setiap hari, supaya Roh Kudus memimpin hidup kita dalam segala kebenaran. Amin. Haleluya. Ingat, itu dimulai dari hati kita, maka isi hati kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, supaya hasilnya benar, perkataan kita, tindakan kita benar di hadapan Tuhan. Jadi perkataan kita tidak sembrono lagi. Jangan sampai kita ini, khususnya kita yang punya anak kecil kadang bisa marah ya, keceplosan begitu kalau anaknya agak nakal begitu. Ya, sontoloyo, jangan. Firman itu ada di mulut kita. Jadi apa yang kita nyatakan itu ada kuasanya. Loh kalau anak dipanggil sontoloyo, tahu definisi arti sontoloyo? Itu sesuatu yang negatif. Maka, anaknya misalnya, anak baik sini, anak pinter sini, walaupun sebenarnya nggak pinter-pinter amat. Tapi pernyataan itu merubah hidupnya, karena mulut kita penuh dengan kuasa ketika apa yang kita nyatakan. Jadi begitu ya. Jangan anak nakal, apalagi saking marahnya, anak setan, jangan sampai begitu. Untung anaknya nggak menjawab, loh, lah bapaknya berarti. Iya, itu sebabnya kita harus menjaga perkataan kita. Kalau tidak penting tidak usah bicara. Bicara yang penting. Bisa nggak Bapak Ibu? Susah ya, apalagi kalau ketemu keluarga besar begitu rasanya itu asik ya, saling membicarakan begitu, tapi bicarakan yang baik. Itu sebabnya kita mau hari-hari ini terus dipimpin Roh Kudus. Dan yang kedua, memberi kuasa. Pekerjaan Roh Kudus berikutnya adalah memberi kuasa. Hal ini sesuai apa yang dijanjikan Yesus dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa, power, dunamos, dinamit. Kuasa, ledakan yang membuat kita ini berbuah, berdampak. Bukan hanya kita nikmati, dialami oleh orang lain apa yang kita hasilkan dengan tindakan dan perkataan kita. Itu sebabnya orang yang percaya, yang dipenuhi Roh Kudus, mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi segala kelemahan kita, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Tuhan yang memberi kekuatan. Segala sakit kita, ketika kita memperkatakan firman Tuhan, Tuhan yang memberi kesembuhan. Amin. Saat kita kurang dalam sisi ekonomi mungkin, perkatakan firman, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemurahannya. Kita terpelihara, amin. Jangan sampai kita kurang, kita mengeluh. Aduh, tidak punya uang, padahal ada uang walaupun tidak banyak. Tapi keluhannya lebih dari kenyataan, tidak punya uang, padahal uangnya ada walaupun nggak banyak. Pertanyaannya begini, ada di sini yang nggak punya uang sama sekali, lambaikan tangan. Yang tidak punya uang sama sekali, ada kan? Syukuri apa yang ada, amin. Karena Tuhan menyediakan berkatnya sesuai kebutuhan. Dan kebutuhan orang itu beda-beda, makanya berkatnya beda-beda ya.
Jangan kita melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Ya. Karena seringkali kan kita melihat, sana kok lebih diberkati ya, sana kok lebih banyak ya, saya kok kurang ya. Pernah ngalami begitu? Biasanya hidup bertetangga itu tidak mudah. Tetangga itu kok nurunkan barang dari mobil ya, beli apa ya itu ya? Loh, ternyata beli kulkas. Loh, dia kan sudah punya kulkas. Oh, dulu kulkasnya 1 pintu. Sekarang kulkas yang paling banyak pintunya ada berapa? Saya hanya melihat yang saya tahu loh, 4 pintunya, 4. Ya bagaimana lagi, akhirnya pulang ke rumah, kulkasnya pintunya 1, dibuat sendiri, diberi engsel, jadi pintunya itu segala sisi, dikasih pintu, bolong kabeh. Ya seringkali kita ini, di hati kita ini tidak dijaga dengan hal-hal yang seperti itu. Ini hal yang sehari-hari, betul gak Bapak Ibu Saudara? Ada, loh itu tetangga kok nurunkan barang lagi, apa itu ya? Dilihat, oh ternyata nurunkan orang, dia gak apa-apa. Ya seringkali kita penuh curiga karena hati kita tidak kita jaga. Itu sebabnya hari-hari ini kalau kita mengalami pimpinan Roh Kudus, perhatikan apa yang kita katakan. Jaga ucapan kita. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita katakan, karena kita punya kuasa yang dari Roh yang membuat kita menyatakan banyak hal terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu sebabnya belajar hari-hari berkata-kata yang sesuai firman Tuhan. Amin. Amin. Walau sakit, walaupun susah, dalam nama Yesus, sukacita Tuhan itulah kekuatanku, begitu. Amin. Bisa ya? Bisa Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya. Iya. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk memberitakan Injil atau kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kalau kita ini menyatakan firman, menyatakan perbuatan Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti tidak hanya sebatas kata-kata, perkataan kita disertai kuasa Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus ketika menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, dimanapun mereka berada, selalu disertai dengan kuasa dan mujizat. Orang yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, bahkan yang kerasukan setannya pergi. Ada berapa banyak kita ini yang hari-hari ini mengalami kuasa Tuhan. Ceritakan, beritakan kepada banyak orang, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu, perbuatan Tuhan yang ajaib itu harus kita ceritakan apapun bentuknya. Sehingga mulut kita selalu menyampaikan kabar baik. Amin. Injil kerajaan Allah. Selalu menyampaikan kebenaran. Maka dari itu untuk menjaga perkataan kita menceritakan apa yang Tuhan kerjakan saja. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Maka kuasa Tuhan yang menyertai yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kita. Haleluya. Apa yang hari-hari ini kita hadapi? Masalah, kesulitan, sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Perhatikan kata-kata kita. Karena perkataan kita itu mewarnai isi rumah kita. Amin. Ada orang mengatakan, rumahku itu surgaku. Ya. Karena apa? Karena atmosfer itu ditentukan dengan perkataan kita. Kalau di rumah kita selalu menaikkan syukur, ada pujian, ada kabar baik, kita bisa berkata rumahku surgaku. Amin. Siapa yang di sini, ini aneh, selingan saja. Ada di sini yang tidak kerasan tinggal di rumahnya sendiri, lambaikan tangan. Jadi jarang di rumah, sering pergi. Atau istilah singkatannya jarum super, jarang di rumah, sering pergi. Lambaikan tangan, tapi pergi karena pekerjaan ya tidak salah. Tapi pergi karena tidak tahan di rumah itu bahaya. Ya. Karena rumahku surgaku itu menjadi nyata bukan ditentukan karena sejauh mana, sebesar apa rumahnya.
Tapi karena ada perkataan firman itu di dalam rumah itu yang mempengaruhi suasana kerajaan Allah hadir di tengah-tengah rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menciptakan surga dunia ya jaga perkataan kita ya. Ya. Kalau kita pergi rasanya pengen pulang begitu pengen merasakan surga ya hadir di dalam rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai di rumah itu rasanya seperti di dapur perapian begitu ya, panas, panas, panas. Panas atau dinginnya rumah kita itu ditentukan dengan ucapan kita. Itu sebabnya perhatikan, ucapan kita yang menyatakan kuasa Tuhan akan bekerja dimanapun kita berada. Dalam rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Berdampak di sekitar kita. Itu sebabnya kuasa itu bekerja. Tuhan lakukan lewat kita. Lewat apa yang kita kerjakan, khususnya ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar, kuasa Tuhan pasti bekerja. Kesembuhan itu pasti terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana dimulai dari hati kita, muncul dengan perkataan kita, sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan waktunya, dengan caranya, akan melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya alami kuasa Tuhan setiap hari, dimulai dari apa? Ucapan dan perkataan kita sehari-hari. Amin ya. Jadi pulang dari tempat ini ngomongnya sudah berubah. Misalnya keluar dari rumah ini ketemu tetangga. Halo, halo, gimana kabarnya? Haleluya gitu. Sudah makan apa? Glory gitu ya. Pagi dari mana ini kok jawabnya gini? Ya. Mau kemana? Shalom ya gitu. Ya, ini kebanyakan kebaktian mungkin. Bukan itu, artinya buahnya dirasakan oleh orang yang percaya. Amin. Orang yang percaya dirasakan oleh semua orang. Itu sebabnya buah roh itu sangat menentukan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan yang terakhir ini, mencurahkan kasih. Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kasih dalam hati orang-orang percaya. Rasul Paulus tadi berkata, dengan kasih roh. Jadi di mana roh Allah bekerja, di situ ada kasih. Amin. Kasih itu mengampuni, kasih itu memberi, kasih itu memaafkan dan melupakan. Kalau roh Allah di dalam kita, kita bisa mengasihi tanpa syarat. Seringkali orang tua kalau memberi uang saku ke anak-anaknya gitu, diberi uang saku gitu, ada syaratnya. Belajar yang benar, sekolah yang benar, rajin, langsung pulang dan sebagainya. Anaknya, wah nggak usah pakai uang saku aja, penuh persyaratan. Memberi ya memberi gitu. Seringkali kita memberi ini. Lah ini Tuhan itu kalau memberi, nyatakan kasih karunia-Nya, bersyarat gak? Percaya saja kamu diselamatkan. Bukan syarat pertama, harus membawa 3 ekor. Tuhan mengasihi, memberi, memberkati. Amin. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, jangan lupa yang memberi berkat. Seringkali kan kita terpesona dengan berkatnya. Diberkati Tuhan, lupa yang memberi berkat. Tapi kita mengalami kepenuhan roh yang membuat kita saling mengasihi. Kasih itu bekerja di dalam kita. Sebab apa? Sebab kasih yang kemudian mendorong kita untuk bergumul dalam doa kepada Allah. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia hidup dalam kasih, dan kasih itu membuat orang terdorong untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, datang kepada Tuhan. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus, doanya tidak egois. Jadi kasih akan menggerakkan seseorang untuk mendoakan pemeliharaan Tuhan atas orang percaya. Pelayanan orang lain untuk bisa menjadi berkat. Jadi dalam doa kita, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini tidak egois doa kita. Benar gak Bapak Ibu? Berapa banyak orang yang kita doakan hari-hari ini? Apakah hanya karena kita dipimpin Roh Kudus, berdoa tapi lupa bahwa daging itu masih seringkali muncul di hati kita, keinginan kemanusiaan kita, keegoisan kita, sehingga doa pun sampai egois. Berkati keluargaku, jagai rumahku.
berkati suamiku, istriku, anakku. Oh ya, ada satu yang lupa, kucingku. Itu sebabnya kita mau belajar hari-hari ini berdoa untuk orang lain, dan kasih itu dimulai dari doa dan diikuti dengan kita bisa mengasihi. Amin. Jadi kita ini mengasihi bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Allah di dalam kita, sehingga kita bisa saling mengasihi. Suami istri, antar keluarga, orang tua dan anak bisa saling mengasihi karena ada kasihnya Tuhan yang mengikat dan mempersatukan. Amin. Karena ini contoh saja ya, suami istri itu kan berbeda latar belakang, berbeda karakteristik. Misalnya satunya hemat, itu pasti satunya ketemunya apa? Boros. Jadi akan balance, seimbang. Jadi yang satu agak pelit, yang satu suka memberi. Itu pasti. Coba lihat, ini kok istrinya kok sangat apa ya? Sangat berkemurahan. Berarti sebaliknya pasangannya hemat energi. Kalau sama-sama boros ketemu, akhirnya bangkrut. Itu sebabnya perlu keseimbangan dalam hidup ini, termasuk suami istri yang punya latar belakang yang berbeda. Kalau kita tidak bisa memahami perbedaan, kalau tanpa kasih Tuhan, kita akan tidak bisa berjalan bersama-sama. Saya pernah menceritakan bahwa langkah yang sederhana untuk kita ini bisa, tempat kita bisa rapi, teratur itu apa? Mengambil sesuatu lalu ketika sudah menggunakannya dikembalikan ke tempatnya. Tapi ada orang yang mengambil gitu, sesuatu digunakan lalu ditaruh di mana ada tempat lapang. Jadi kalau ada, ini masih belum ada barang, ditaruh begitu. Ini kita tipe yang mana Bapak Ibu Saudara? Bawa jaket gitu, lempar, bawa tas, lempar, lepas kaos kaki, lempar, begitu. Enggak ya, enggak begitu ya. Ya ada yang begitu, tapi untungnya pasangannya bisa menyeimbangi. Jadi kalau pasangan satu lempar-lempar, satu mengembalikan ke tempatnya, itu saling melengkapi. Lah, contoh ini, mungkin Bapak dan Ibu Juju Arjuna, mana ini yang rapi ini ya, ya nanti dibahas di rumah sendiri. Ya, ya, kalau yang satunya orangnya bersihan, pasti pasangannya agak jorok. Iya. Kalau penampilannya satunya pasangannya, wah begitu ideal, rapi, bersih, wangi, pasti pasangannya ya biasa, kadang suka ngupil di sembarang tempat begitu ya. Tapi ini hal yang wajar, yang saling melengkapi. Yang bisa mempersatukan itu siapa? Kasihnya Tuhan, hanya itu. Kalau tanpa kasih Tuhan itu enggak. Bersatu itu tidak harus sama. Iya. Iya, bersatu itu tidak harus pakai seragam hijau semua begitu, enggak. Bersatu itu bagaimana kita bisa menerima perbedaan yang ada. Amin. Jadi belajar hari-hari ini untuk memiliki kasih, dan kasih itu tidak kaku loh. Kasih itu bisa maklum. Jadi ada orang begitu, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu bisa memaklumi keadaan orang. Misalnya, istriku kok begitu? Suaminya digerakkan Roh Kudus, maklum. Maklum, dia dari desa. Contoh, enggak begitu. Jadi dalam kehidupan keluarga tidak ada pertentangan, yang ada adalah harap maklum, begitu. Saling menerima, tidak ada perselisihan. Beda itu pasti, tidak ada orang yang sama. Kalau yang sama itu robot namanya. Robot aja bisa beda kalau satunya konslet. Iya. Orang itu tidak sama. Ada 75 orang di tempat ini, tidak ada satupun yang sama. Karena Tuhan itu menciptakan kita berbeda. Tapi berbeda bisa bersatu kalau ada kasihnya Tuhan yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Ini Mas Ranang ini ketemu Mbak Nina ini
beda banget ya. Tapi dalam perbedaan itu dia bisa menerima. Maksudnya Mbak Nina yang bisa menerima. Saya pernah tanya Nina, Nin, kok bisa sama Nana, kamu waktu itu sadar gak? Ini contoh, hanya ilustrasi, ya ilustrasi. Ya itulah asiknya, rumah tangga muda itu kan bisa dibully sedikit, gak marah kan. Iya, gak tersinggung, karena saya kan ngomongnya fakta. Iya. Itu sebabnya hari-hari ini jangan terus mencari perbedaan. Mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam kasih sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lainnya. Amin. Menolong, memperhatikan yang lain, tidak egois. Itu sebabnya Roh Kudus itu bekerja pasti membuat kita ini bisa mengasihi, bisa menerima orang lain. Seperti Tuhan menerima kita. Itu enggak gampang. Karena orang itu bentuknya macam-macam. Kita ini diciptakan spesial atau dalam lebih spesifiknya itu dalam istilah umumnya special one. Wah, jadi unik dan menarik. Tidak ada yang sama. Ada kekhususan. Coba tengok kiri kanan kita, katakan Anda unik. Atau dalam bahasa terlalu tinggi, Anda aneh. Ya itu lebih sederhana. Tapi bukan hanya aneh, tapi hidup gitu ya, katakan ada. Iya. Kalau kita bisa menerima itu karena kasih Tuhan yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Ya, amin. Jadi jangan hanya diriku yang kita perhatikan, yang kita doakan aku. Tapi orang lain perhatikan satu dengan yang lainnya. Dalam keunikan, dalam keanehan orang lain kita bisa menerima sehingga kita tetap bersuka cita. Hanya kasihnya yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Amin. Oh, luar biasa. Jadi kita hari ini pulang dari tempat ini tidak ada satupun yang tidak cocok dengan kita. Amin. Istri, bagaimana istrimu, tanya orang? Cocok. Suamimu cocok. Tetangga cocok sekali. Keluargamu semua, keluarga besar cocok. Loh kok cocok apa? Ya tadi firmannya begitu. Ya, walaupun nggak sama tapi tetap bisa dipersatukan karena kasihnya Tuhan yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama, kita nyanyi bersama. Jadi Roh Kudus itu bekerja terus membawa kita dalam kesucian, menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Kasihnya memenuhi hidup kita sehingga kuasanya tiap hari bekerja. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kita yang hidup penuh dengan Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Yang kita perlukan hari-hari ini, setiap hari sambutlah Roh Kudus. Terus memenuhi hidup kita dengan kerinduan kita datang kepada Tuhan. Untuk terus memimpin hidup kita hari lepas hari sampai buah itu menjadi nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, Berseru, berdoa, dan sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu Tuhan,
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan kita perlukan setiap hari yang menuntun kita dalam kebenaran. Bukan hanya saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu. Sebab kita ini bait kudusnya yang perlu pemenuhan dari Roh Kudus yang memimpin kita dalam segala kebenaran. Itu sebabnya dengan hati yang rindu kita katakan, kita nyatakan kepada Tuhan sebagai ungkapan janji kita bahwa hadirat-Mu yang selalu memenuhi hidupku, menuntunku dalam segala kebenaran. Hadirat-Mu, dengan lembut katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya sekali lagi, dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, hadirat kudus-Mu membawa kami dalam jalan kebenaran. Roh Kudus, penuhi setiap hidup kami, setiap waktu pimpin langkah kami Tuhan, dalam kebenaran, dalam kekudusan-Mu, dalam jalan-jalan Setiap langkah kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. hadirat-Mu selalu menuntun kami Tuhan. Tempat ini
hati kami dipenuhi dengan hadirat. Hadirat-Mu memulihkan Inamarana kami. lama sikini amorena. Haleluya. Hadirat-Mu, Terima kasih Tuhan. hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Yesus memenuhi Memulihkan setiap kami. Yamarana lamarana lamarama lamarana lamarana lamarama. Hadirat-Mu yang kudus, yang suci, bawa kami mengenal, mengikuti kehendak. Rama-lama-lama-rana lama-lama sekarara-lama-lama-lama. Shikini namonena lama-lama-rana lama-rana lama-rana. Hadirat-Mu penuhi hidup kami, hadirat-Mu jamah hati kami, yang lemah dikuatkan, bangkitkan roh kami mengalami hadirat Kekuatan kami. setiap waktu. Hanya Yesus. Kami perlu hadirat. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Engkau yang hadir di setiap hidup kami, terus memimpin kami untuk kami mengalami kekudusan, untuk kami mengalami kuasa, bahkan kami dipenuhi kasih Tuhan, sehingga hidup kami terus berjalan dalam kebenaran. Terima kasih berkat firman-Mu untuk kami semua. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan, kami siap melakukan dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pagi ini Mengingatkan kembali untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, ibadah pencurahan Roh Kudus. Itu sebabnya semua kita diundang untuk hadir, hadirilah mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Selasa, Rabu, Kamis. Siap datang? Siap. 6:30 malam di tempat ini, ya, disertai dengan perjamuan kasih. Ya, hadirilah ya. Semua yang minggu ini datang, beritahu yang tidak datang. Selasa, Rabu, Kamis, ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini 6:30. Tuhan memberkati, kita akan menaikkan syukur dan doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau menjadikan semuanya tepat pada waktunya. Ajar kami belajar menantikan waktunya Tuhan. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami menjalani kehidupan ini dengan sukacita. Sebab kami tahu ketika Roh Allah di dalam kami, maka yang lemah dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang kekurangan mengalami berkat Tuhan. Sehingga hidup kami tidak sama lagi sebab Tuhan menyertai kami, menuntun kami setiap hari untuk berjalan dalam kemenangan. Dalam setiap pergumulan dan masalah kesulitan yang ada, pertolongan Tuhan dinyatakan pada waktu yang tepat. Terima kasih, yang kami perlukan adalah ucapan syukur, sukacita. Perjalanan hidup kami terus memuji Tuhan, terus menyembah Tuhan lewat hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Sebentar kami akan pulang. Kami pulang dalam penyertaan Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, haleluya. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, sukacita Tuhan memenuhi kita.